di Hotel Discovery Hotel Ancol dalam acara Biogreen Science Grand Launching. Wow. Ngeliat Pak Leri kok ganteng banget, aku deg-degan jadinya. Pas Pak Leri nggak bosan, dia ketemu ganteng melulu. Baik, kami juga mengucapkan selamat datang, welcome to Profesor Dr. Sven Kohla as a Sales Director Mibel Biochemistry Group. Itu untuk Profesor Dr. Sven Kohla ini ya. Hello, Pak. Apa kabar? How are you? Fine, fine. Apa kabar? It's been how are you? Jadi Pak jawabnya baik, baik. Fine, baik, baik. Okay, I'll teach you something. Come to my house.
Baru mulai ya. Baru mulai. Udah digodain ya. I would like to say welcome to Mr. Freddy Saras as a Sales Manager Asia in Duchan Group. Boleh tepuk tangan untuk all men front of me handsome ya. Kayaknya gak konsentrasi nih aku bakalan. Tinggi lagi. Abis lihat kamu sana. Patah hati aku. Tadinya aku udah agak sedih gitu dengan pasangan kamu gitu. Pas kamu lihat, nggak apa-apa dia aku lihat ke sana aja. Oke, I'd like to say welcome also to Dr. Richard PhD. Gue tepuk tangan untuk this is from Indonesia ya. Indonesia juga ganteng juga ya. Ini kalau boleh milih saya tinggal merem aja deh. Kamar saya 361. Siapa yang duluan aja deh datang. Antara kita berdua ya. Saya juga ucapkan selamat datang untuk Bapak Andri Wongso. Oh oke. Nanti di akhir tampil ya untuk kita semua. Baik, kita kenalan dulu kali ya. Tadi kata Pak Leri, ini perempuan siapa? Kok kayak Yuni Syarat, kayak BCL. Kenalkan, nama saya Eva Yolanda. Untuk ibu-ibu boleh panggil saya Eva. Untuk bapak-bapak panggil saya sayang. Terima kasih Bapak Ibu, selamat berbuka. Saya tadi bingung juga saya ikut cari hadiahnya karena saya pikir saya akan bayar banyak sekali orang ke Singapura. Bapak Ibu, saya perkenalkan, nama saya Leri. Saya adalah founder dari perusahaan ini. Saya diberikan kesempatan untuk opening speech dan saya akan membacakan opening speech saya. Ini pertama kali saya speech dengan menggunakan naskah. Pertama saya ingin mengucapkan selamat datang bagi para tamu undangan, para member, undangan VVIP, VIP, dan overseas leader, serta manajemen perusahaan. First of all, I would like to say welcome for all the guests, the members, VIP, VVIP guests, and our overseas leader, and our customers from Malaysia, from Singapore, from Brunei, from Philippines, from Japan, Korea. Our honorable guest, Dr. Sven Gola of Mibel Group, as well as Mr. Frederick Reyes of Duchem Holding from Switzerland, and also Mr. Andri Wongso. It is a pleasure to have you all with us here in Jakarta. Hari ini saya akan bercerita sedikit mengenai kisah hidup saya. Ini adalah pertama kali saya menceritakan kisah hidup saya di hadapan 1000 orang, dan kisah ini yang membuat perubahan yang begitu besar di dalam hidup saya. Saya adalah anak pertama dari 2 bersaudara, adik saya ada di situ. Berdiri Ibu Devi. Dan saya mempunyai seorang kakak tiri yang baru saja meninggal beberapa bulan yang lalu. Ayah saya menikah 3 kali, keluarga saya bukan terbilang keluarga bahagia seperti keluarga pada umumnya. Karena saya dibesarkan di keluarga yang cukup keras, dan saat saya baru berusia beberapa tahun, ibu kandung saya menggendong saya dan bertengkar hebat dengan ayah saya. Ibu kandung saya menggendong saya dan membawa saya ke sebuah kali di Medan dan mengancam membawa saya ke kali itu. Beruntung saat itu ayah saya menyusul saya dengan paman saya dan mengatakan bahwa kalau ibu saya membuang saya pada saat itu, maka paman saya akan membunuh ibu saya di tempat itu juga. Sungguh menyedihkan, tapi ini adalah sebuah cerita nyata. Dan ayah saya lalu meninggalkan ibu saya pada saat itu dan menikah dengan ibu tiri saya yang akhirnya membesarkan saya sampai SMP. Kami tinggal di rumah yang cukup kecil di gang yang bernama Jalan Kampung Bebek di Jakarta Barat, dekat dengan Angke Jaya. Anda bisa lihat rumah saya nanti yang cukup kumuh ya di video yang nanti akan diputar. Hampir setiap hari pertengkaran terjadi di rumah saya antara ayah dan ibu saya, dan kejadian ini terjadi di depan mata saya setiap hari. Ada suara teriakan dan air mata di rumah kecil itu. Ibu saya juga pernah minum baygon di depan saya saat usia saya waktu itu kelas 6 SD. Jadi ayah saya adalah orang yang keras dan dia selalu mendidik saya dengan setiap hari memberitahu saya bahwa di dunia ini ciulo pengiu, ya, ada anak ada teman.
Maka dia selalu berpesan kepada saya untuk rajin sekolah agar bisa punya sebuah masa depan yang layak. Saya termasuk anak yang pandai di sekolah. Saya tidak pernah membayar di sekolah karena saya selalu mendapatkan beasiswa di SMP dan SMA. Nama SMA-nya adalah Dharma Budi Bakti di Sunter, kawasan Sunter, Jakarta Utara. Dan sampai akhirnya ayah saya bercerai lagi dengan ibu tiri saya karena keadaan yang tidak memungkinkan. Dan Larry pada saat itu masih kecil dan tahu masalah keluarga di keluarga saya adalah masalah keuangan. Walaupun ayah saya tidak pernah cerita, tapi saya sudah cukup usia saya pada saat itu untuk tahu apa yang terjadi di keluarga kami. Hidup kami tidak pernah bisa sebahagia keluarga pada umumnya karena kami tidak punya uang. Nah, ini menyedihkan tapi nyata. Walaupun saya mendapatkan beasiswa, tapi saya memutuskan untuk berhenti kuliah dan sungguh-sungguh mencari uang. Saya setiap hari berdoa kepada Tuhan agar saya diberikan kekuatan dan supaya saya bisa menjadi orang sukses. Saya tidak pernah malu dalam berjualan, saya tidak pernah malu dalam bertanya, dan saya tidak pernah gengsi menjadi sales keliling berjalan kaki di sekitar rumah saya. Dan kalau hari ini, tetangga saya hadir di ruangan ini, dia pasti ingat anak gemuk yang selalu memakai dasi rapi dan jualan keliling di dekat rumah adalah anak yang saat ini berdiri di depan 1.000 orang dan membacakan firman Tuhan. 15 tahun sudah berlalu, Tuhan menjawab doa saya. $1 juta pertama saya dapatkan di usia 22 tahun. Dan 3 tahun kemudian usaha saya sudah berkembang menjadi 8 perusahaan dan BioGreen ini adalah usaha ke-9 saya. Kisah hidup saya mungkin menggambarkan kisah hidup beberapa keluarga di mana uang dan ekonomi selalu menjadi permasalahan utama di keluarga. Saya beruntung memiliki tantangan ini sehingga menjadikan saya kuat sebelum waktunya. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, terkadang hidup ini terasa begitu berat. Kepala Anda bagaikan terkena lemparan batu bata. Pesan saya adalah jangan pernah menyerah. Apapun yang terjadi patut disyukuri. Bagi saya saat ini uang memang penting, tapi lebih penting lagi adalah bagaimana dengan BioGreen saya bisa membantu banyak orang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sebagian dari Anda hadir di sini menempuh jarak yang sangat jauh. Saya yakin untuk alasan yang sama, yaitu untuk sebuah kehidupan yang lebih baik. Sebagian dari Anda sudah punya kehidupan yang baik. Anda tidak tahu kenapa Anda di sini. Mungkin karena Anda diculik. Jangan khawatir, Anda akan mengerti dengan sendirinya saat Anda pulang nanti. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, saya ingin memperkenalkan dan meluncurkan sebuah perusahaan yang menjadi perusahaan raksasa. Satu hari nanti. 10 bulan lalu saya mulai dengan 4 orang. Dan saat ini kami sudah memiliki lebih dari 15.000 orang distributor dalam waktu 9 bulan. Saya yakin beberapa bulan ke depan kami akan bertumbuh beberapa kali lipat dari jumlah kami hari ini. Usia kami saat ini 10 bulan, dan 10 bulan bagaikan bayi yang masih merah. Kami ingin mengajak Anda semua berdewasa bersama-sama dengan kami 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Saya selalu berdoa agar usaha ini bisa membantu banyak orang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan agar orang yang sudah kehidupan yang lebih baik agar dapat membantu yang lainnya, sehingga dunia ini akan menjadi lebih baik. Akhir kata, bayangkan kalau gelas sudah penuh. Gelas yang sudah penuh ini kalau kita isi dengan air, maka air itu akan tumpah. Begitu juga dengan hati dan pikiran Anda. Kosongkan hati dan pikiran Anda hari ini beberapa waktu ke depan, agar apa? Agar Anda dapat mengerti apa itu BioGreen. Dalam kesempatan ini saya akan membuka acara ini dan mendeklarasikan bahwa BioGreen Science Indonesia telah resmi dibuka.